Hai, selamat pagi Sobat ID Score di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung bulan Juli 2020. Tepatnya di tanggal 30 Juli 2020. Thanks God, saya Daryl Adam berkesempatan kembali membuka satu kesempatan buat Anda mendapatkan literasi dan edukasi menyeluruh tentang bagaimanakah caranya Anda bisa mengajukan permintaan kredit. Nah, kalau kita melihat sendiri nih, dari era 98 kemudian juga 2008, mayoritas yang terkena imbas karena resesi ekonomi secara global itu adalah para pemain-pemain besar. Mereka sih sekarang lebih santai gitu ya, ketika mereka sadar ada dana cadangan, kemudian juga masih punya backup moneter yang sangat kuat. Tapi ketika pandemi COVID-19 ini, memang perlu diakui bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan, khususnya para pelaku UMKM. Mereka pun merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul membuat bisnis mereka, usaha mereka itu terperosok ke jurang resesi. Nah, tapi hanya berdiam ketika pandemi COVID-19 ini menguasai dunia, kita akan harus bisa langsung mengubah diri, kemudian punya mindset terbaru dan mengubah paradigma tentang bagaimana sih sebetulnya untuk merintis kembali usaha di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini menjadi PR kita sendiri agar semua yang dilakukan itu berbuah hasil yang sangat luar biasa dan otomatis mungkin ada satu perhatian atau atensi yang lebih. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana yang harus kita perhatikan dan kita lakukan tentang usaha Anda agar bisa kembali dimulai mengajukan permintaan kredit pasca krisis pandemi COVID-19. Kita akan coba bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan seseorang yang sudah sangat luar biasa, yang tentunya ini berhubungan dengan prestasi beliau juga. Nanti saat lagi kami akan live di sini. Oh ya, bagi Anda pada Sobat ID Score yang belum bergabung, atau Anda yang baru bergabung, nanti bisa coba mention ke rekan-rekan Anda, ke partner bisnis Anda, atau mungkin juga kolega Anda. Silakan follow Instagram di @IDScore. Sekali lagi Anda bisa follow Instagram @IDScore. Karena selama setiap 2 minggu sekali kami akan adakan siaran langsung atau Instagram Live di OMGS Leaders 2020. Kemudian juga beliau juga secara bisnis dari tanggal 29 Juli 2020, berarti kemarin ya, PT Pevindo Biro Kredit berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam acara GRC and Performance Excellence Award 2020 yang diadakan oleh Business News Indonesia bekerjasama dengan CEO Forum Indonesia. Yang pertama, congratulations untuk The Best GRC and Risk Management 2020 dalam kategori Financial Service. Kemudian yang kedua, beliau ini sebagai The Best CEO and GRC Leaders 2020 yang diberikan kepada Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Bapak Yohanes Arts Abimanyu. Oke, kita undang langsung untuk bergabung di Instagram Live kami pada kesempatan hari ini. Silakan untuk Pak Yohanes Arts Abimanyu. Kita masih menunggu kehadiran beliau. Nah, ini dia. Halo Pak Abi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Daryl, apa kabar? Selamat, Pak. Ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini tidak menjadi beban tapi menjadi PR untuk jadi sebuah challenge juga tantangan agar lebih memajukan perusahaan dan juga punya kontribusi buat bangsa ini Pak Abi ya. Terima kasih. Oke, Pak Abi, hari ini kita bicara mengenai credit report and credit scoring. Ini mungkin bagi beberapa orang yang belum mengerti secara keseluruhan ini bisa jadi sebuah literasi dan juga edukasi gitu ya. Oke, saya mau mulai sedikit perbincangan yang mendasar Pak Abi. Kalau mungkin banyak masyarakat yang mengenal tentang Pevindo Biro Kredit, tapi ada juga yang mengenal dengan peringkat efek Indonesia atau Pevindo. Nah, ini antara keduanya itu bedanya seperti apa Pak Abi? Ya, oke. Selamat pagi sebelumnya, Sobat ID Score, apa kabar? Semoga Sobat ID Score di manapun Sobat ID Score berada selalu dalam keadaan sehat. Amin. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, baik. Jadi bicara mengenai PT Pemeringkat Efek Indonesia, singkatannya Pevindo. Terus satu lagi ada Pevindo Biro Kredit. Kadang-kadang masyarakat atau Sobat Ediscore juga masih rancu apa sih sebenarnya beda dari kedua entitas tersebut gitu ya. Saya mulai dulu dari yang namanya PT Pemeringkat Efek Indonesia. Singkatannya Pevindo. Jadi PT Pemeringkat Efek Indonesia itu adalah suatu perusahaan atau lembaga obligasi gitu ya, seperti MTN dan sebagainya. Kemudian masuklah kedua, Pevindo Biro Kredit. Pevindo Biro Kredit ini adalah anak usaha dari PT Pemeringkat Indonesia. Bidang usahanya jelas berbeda jauh. Kalau PT Pevindo Biro Kredit, singkatannya PBK atau lebih gampang kita sebut ID Score gitu ya. Itu adalah perusahaan yang mengelola data-data perkreditan.
data-data perkreditan dari individu kita, Sobat ID Score semua, ataupun juga perusahaan. Jadi singkatnya atau gampangnya adalah PBK, Pevindo Bureau Kredit atau ID Score ini adalah perusahaan yang mengelola data kredit kita semua lah, gitu. Jadi mengelola data-data kredit yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia ataupun juga oleh badan usaha di Indonesia. Itu Mas Daryl bedanya. Oke, jadi dua ini sudah spesifik detail perbedaannya sangat signifikan ya Pak Abi ya. Nah, mungkin gini Pak Abi, kita kembali ke permasalahan besarnya Pak Abi. Kan untuk bisa merintis kembali usaha, ngajukan permintaan kredit, pasca krisis pandemi COVID-19 ini kan banyak orang yang ragu gitu loh. Sebenarnya apa yang harus kita perhatikan Pak Abi, dan apa yang harus dilakukan sama pelaku bisnis di luar sana? Sebelum nanti kita akan coba jelaskan lagi tentang kredit report dan juga kredit scoring. Karena saya yakin ini ada korelasinya nih dengan pembahasan ini. Iya, betul. Jadi memang dalam mengelola usaha yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memastikan bahwa perusahaan itu ya, pertama adalah memiliki cash flow yang baik, memastikan bahwa cash flow kita yang baik. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita memastikan revenue, ya, pendapatan kita juga terus dapat terjamin dengan baik secara streamnya gitu ya. Nah, yang ketiga, ini yang penting juga, adalah bagaimana kita mengelola kewajiban kita. Artinya kita harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban, baik individu ataupun perusahaan, itu tetap selalu terjaga. Artinya harus mampu di-maintain agar tetap dapat terbayarkan dengan baik. Harus selalu dipenuhi. Karena itulah bagian dari kita, kalau kita bicara 2 minggu yang lalu, bagaimana kita menjaga reputasi keuangan individu ataupun badan usaha. Nah, itu paling penting 3 hal tersebut. Jadi cash flow kita harus perhatikan, revenue sudah pasti, dan yang pasti adalah bagaimana kita memastikan kewajiban-kewajiban kita semua terpenuhi dengan baik. Karena memang kalau secara statement bisnis, cash flow itu adalah darah segarnya buat kemajuan dari perusahaan ya Pak Abi ya. Oke, Pak Abi kita masuk kondisi ini. Gitu ya. Oke, Pak Abi, kita masuk ke hal yang teknis tadi Pak Abi. Setelah menjelaskan pemaparan Bapak tentang Pevindo Biro Kredit dan juga Pevindo Peringkat Efek Indonesia. Ini kan berarti kan semuanya berhubungan dengan bagaimana sebuah kewajiban ya yang masuk kategori kredit. Nah, saya sempat mendengar istilah tentang credit report dan juga credit scoring. Nah, ini secara harfiahnya pembedaan sangat signifikan di antara dua istilah itu apa Pak Abi? Ya. Jadi kalau kita bicara namanya credit report ya bahasa Indonesia laporan kredit. Laporan itu adalah berisi ringkasan atau summary, terus juga detailnya seperti apa dari riwayat perkreditan kita semua. Jadi itu adalah laporan yang berisi riwayat perkreditan dari individu ataupun badan usaha yang kita lakukan sejak dahulu kala gitu ya, sejak kita meminta pertama kali laporan perkreditan kepada lembaga keuangan. Jadi itu adalah singkatnya riwayat perkreditan. Dan di dalam riwayat laporan perkreditan itu juga terdapat riwayat bukan saja kredit, tapi juga ada riwayat pembayaran. Riwayat pembayaran kita dalam melunasi kredit tersebut. Riwayat kredit tersebut tidak hanya dari satu pihak, artinya tidak hanya dari industri perbankan. Bisa juga di dalamnya adalah dari industri, misalnya dari perusahaan pembiayaan. Dan di mana juga ada lagi misalnya dari riwayat dari misalnya yang sekarang sering sudah terjadi adalah dari pinjaman di peer-to-peer lending. Terus ada juga misalnya kita meminjam di koperasi simpan pinjam atau meminjam melalui lembaga keuangan lain seperti misalnya Pegadaian jika ada yang melakukan seperti itu. Jadi riwayat pinjaman tersebut dari berbagai tempat, dari berbagai jenis lembaga keuangan, dari berbagai variasi pinjamannya juga, itu digabungkan menjadi satu laporan yang komprehensif. Nah, itulah yang disebut laporan perkreditan. Jadi, pinjaman-pinjamannya, riwayat pembayarannya juga, itu digabungkan menjadi satu ke dalam satu yang kita sebut credit report atau laporan perkreditan. Jadi, buat Sobat ID Score yang melakukan pinjaman di Bank A, di perusahaan pembiayaan B, di fintech peer-to-peer C, gitu ya, di koperasi simpan pinjam D, itu akan terdeteksi bahwa pinjaman tersebut dan riwayat pembayarannya tersebut ada dari berbagai pihak yang telah digabungkan.
Sekarang masuk ke credit scoring atau laporan atau skor kredit. Skor kredit atau credit scoring itu adalah suatu angka yang dihasilkan dari laporan perkreditan tersebut, dari riwayat perkreditan tersebut, dari riwayat pembayaran tersebut, yang dibuatkan suatu parameter bagaimana perilaku individu, ya, sobat Ediscore, perilaku sobat Ediscore dalam membayar pinjamannya. Nah, jadi hasil istilahnya kita lakukan parameter, kita lakukan pembobotan, gitu ya. Kita akan muncul suatu angka yang berkisar, kalau di Pevindo Bureau Kredit berkisar antara 250 sampai 900 yang menunjukkan profil risiko dari sobat Ediscore. Apakah sobat Ediscore itu profil risiko dalam melakukan pembayaran kewajiban atau pembayaran kreditnya itu baik atau kurang baik. Jadi skornya semakin tinggi itu menunjukkan semakin baik, yang artinya profil risikonya rendah. Jadi profil risiko sobat Ediscore rendah, dan sebaliknya semakin skor semakin rendah itu menunjukkan bahwa kurang baik, artinya profil risiko dari sobat Ediscore semakin tinggi. Nah, biasanya ya semakin tinggi skor kredit itu akan memudahkan lembaga keuangan untuk dalam memberikan pinjaman, karena semakin yakin bahwa sobat Ediscore itu memiliki profil risiko yang baik, memiliki perilaku membayar yang baik, gitu ya. Jadi lembaga keuangan lebih yakin lah untuk memberikan pinjaman kepada sobat Ediscore. Seperti itu, Mas Dani. Tapi Pak Abi, ini berhubungan nggak kira-kira dengan cash flow dan juga revenue sebuah perusahaan, Pak Abi, untuk menentukan kredit scoringnya? Setelah tadi dikumpulkan, kan diperikatkan, di scoring gitu loh. Nah, kalau revenue dan juga cash flow-nya, apalagi pandemi COVID-19 ini nih, Pak Abi, kan agak-agak sedikit seret ya, kira-kira ya. Banyak orang yang bilang ini resesi banget gitu untuk semua usaha. Gimana pandangannya, Pak Abi? Ya, jadi dalam menentukan suatu kredit scoring, kami memang berfokus pada riwayat dari pembayarannya. Nah, tentu saja ini nanti secara tidak langsung akan berhubungan dengan cash flow ya. Tapi parameter yang kami gunakan adalah, paling utama adalah perilaku membayar dari individu ataupun perusahaan. Gitu ya. Jadi apabila perusahaan itu rajin membayar, gitu ya, tepat waktu dengan jumlah yang tepat, tentu akan mendorong atau membantu credit scoring-nya semakin baik. Nah, ini juga berhubungan dengan cash flow perusahaan otomatis atau cash flow dari individu. Jika cash flow individu atau perusahaan terganggu, gitu ya. Nah, ini tentu berdampak pada saat mereka melunasi kewajibannya, ya kan? Seperti itu. Nah, jika cash flow terganggu, berdampak pada pelunasan atas kewajiban, tentu akan mempengaruhi kredit scoring-nya, tuh Mas Daryl. Jika hal itu terjadi, nah, berdampak bahwa kredit scoring-nya bisa menjadi turun. Artinya profil risikonya menjadi lebih rendah. Jadi memang menjadi suatu kesatuan ya antara perhitungan kredit scoring dari sisi perusahaan. Jika kita lihat secara garis benang merahnya gitu ya, apabila revenue perusahaan turun gitu ya, atau mudahnya misalnya pendapatan dari individu turun, tentu cash flow-nya akan turun gitu ya. Cash flow turun tentu akan berdampak pada pelunasan kewajiban. Apabila berdampak pada pelunasan kewajiban, tentu juga akan berdampak kepada kredit scoring-nya. Nah, itulah benang merah bagaimana suatu kredit scoring itu dihasilkan. Ya. Tapi perlu kami sampaikan di sini bahwa kami hanya mengambil satu parameter, gitu ya. Tadi kalau saya sampaikan ada revenue, cash flow, dan kewajiban. Yang kami ambil adalah parameter yang terakhir, yaitu kewajibannya. Seperti itu. Oke, baik. Buat Sobat Ediscore yang baru bergabung, terima kasih atas waktu Anda. 30 menit kok, ini bentuk literasi dan juga edukasi yang menurut kepada Anda sehubungan dengan pandemi COVID-19, karena banyak permasalahan keuangan yang dialami ya. Anda juga bisa berinteraksi nih di Instagram Live kami. Jadi silakan komentar Anda tuliskan, pertanyaan Anda. Mumpung masih ada waktu, kita bisa. Dan untuk, Pak Abi, kita boleh ulang sedikit pertanyaannya ya Pak Abi ya, yang masuk di Instagram kami dari Nia Raina 17. Pak Abi, analisis kredit di ID Score, apakah sama Pak dengan cara analisis kredit di biro kredit lain? Silakan Pak Abi. Ya, jadi dalam suatu
pada umumnya ya, kita bicara pada umumnya gitu ya. Analisis di di ID score atau di suatu biro kredit pada umumnya memiliki metodologi yang hampir sama. Ya, hampir sama. Tinggal bagaimana kami melihat parameter-parameter itu memiliki bobot yang paling tinggi. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah database dalam melakukan penilaian atas credit scoring. Semakin besar database yang digunakan, tentu akan semakin valid. Artinya kita semakin tahu parameter-parameter apa yang lebih relevan gitu ya dalam melakukan credit scoring. Nah, hal tersebut akan berpengaruh pada pembobotannya. Gitu ya. Misalnya, semakin besar database, gitu ya, kita akan semakin banyak melihat variabel-variabel mana yang memiliki pengaruh terhadap suatu credit scoring. Namun demikian sebaliknya, jika database yang digunakan semakin sedikit, tentu variabel-variabel yang ditemukan dalam menentukan credit scoring juga akan semakin sedikit. Dampaknya tentu akurasi gitu ya, relevansi gitu, itu jadi lebih rendah. Jadi dibandingkan dengan yang memiliki database yang semakin besar. Jadi tapi secara jawaban langsungnya dan jawaban singkatnya, pada umumnya metodologinya sama. Ya. Tinggal bagaimana melihat bobotnya, satu. Yang kedua adalah jumlah database yang digunakan, sehingga variabel yang digunakan juga semakin besar, semakin banyak, semakin bervariasi. Itu. Oke, baiklah. Pak Abi, ini sudah cukup banyak yang menanyakan. Saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat iScore ya, Pak Abi ya, untuk bisa mewadahi semua hal yang mereka ingin tahu. Ini dari Nizar Dikal, apakah saat ini semua lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank itu melaporkan juga ke Pevindo, Pak? Jika iya, bedanya apa dengan SLIK jika semua LKB dan LKNB-nya? Nah, bagi lembaga keuangan, bank, lembaga keuangan lah saya sebutnya, lembaga keuangan yang belum menjadi pelapor ke SLK kita, maka itu diwajibkan untuk melaporkan informasi perkreditannya kepada ID Score. Itu wajib, gitu ya, karena mereka tidak menjadi pelapor ke SLIK. Jadi harus wajib melaporkan informasi perkreditannya ke ID Score. Itu Mas Daryl. Ya, itu jawaban singkatnya ya. Kemudian saya izin ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini sudah ada Mas Arik Fuad. Perkenalkan, saya Arik. Pak Abi, apakah memberikan kredit kepada debitur dengan deskripsi Pevindo High Risk? Bagaimana? Mohon petunjuknya, Pak. Jadi, pemberian debitur, high risk. Nah, ini perlu diperhatikan juga terkait credit scoring ya. Khususnya buat teman-teman ID Score sobat ID Score yang bekerja di lembaga keuangan. Jadi, credit score yang dihasilkan oleh suatu lembaga biro kredit swasta, seperti Pevindo Biro Kredit, itu sifatnya generik. Ya. Artinya, kami benar-benar berada di dalam suatu database informasi yang sifatnya sama. Ya. Jadi, apabila digunakan oleh lembaga keuangan, mesti harus dilihat hati-hati juga, dilakukan oleh analisis yang lebih mendalam. Apakah menurut risk appetite gitu ya, dari lembaga keuangan tersebut ini sudah sesuai atau belum? Karena biro kredit swasta tidak memiliki risk appetite, artinya tidak memiliki toleransi risiko. Apabila seseorang misalnya mengalami keterlambatan pembayaran, nilainya misalnya 10.000 atau 50.000, itu langsung berpengaruh kepada credit scoring-nya. Bisa saja menjadi high risk, misalnya seperti gitu ya, di pertanyaannya. Nah, apakah kategori high risk yang dikeluarkan oleh biro kredit swasta ini sama memiliki toleransi risiko yang sama dengan yang dibuat oleh lembaga keuangan? Ini mesti harus dianalisa dulu. Jadi, tidak bisa 100% misalnya lembaga keuangan langsung mengambil credit scoring dari biro kredit swasta. Apabila sama, appetite-nya ya silakan langsung diambil. Misalnya ada perlambatan pembayarannya sebesar 50.000. Terus di lembaga keuangan melihat, ya menurut saya ini kurang bagus, ya sudah silakan diambil. Tapi apabila menurut lembaga keuangan 50.000 ya masih oke-oke lah gitu ya, masih bisa ditoleransi lah gitu ya. Nah, silakan disesuaikan dengan
risk appetite-nya gitu. Jadi memang biro kredit swasta, mohon maaf, kami tidak memiliki risk appetite gitu, karena kami harus melayani seluruh industri di lembaga keuangan. Bisa saja sebagai contoh, 500.000 buat bank kecil, tapi buat peer-to-peer lending, buat koperasi besar. Nah, itu yang membedakan risk appetite di antara masing-masing lembaga keuangan. Jadi silakan dilakukan analisis yang lebih mendalam, disesuaikan dengan toleransi risiko di lembaga keuangan. Itu Mas Ferry. Fleksibilitas ini memang sudah diterapkan sebelum adanya pandemi, atau memang karena fleksibilitas dari pandemi, hadirnya pandemi COVID-19 ini, Pak? Enggak, ini memang harus dilakukan di masing-masing lembaga keuangan atas fleksibilitas tersebut. Baik. Saya ke pertanyaan berikut. Terima kasih Sobat ID Square yang sudah bertanya. Apakah hanya murni report pembayaran yang digunakan sebagai parameter, atau ada parameter lainnya, Pak? Jika iya, parameter apa yang digunakan untuk penentuan scoring? Ini pertanyaan dari Nizar Dikal. Ya, tentu saja ada parameter-parameter lain yang digunakan dalam penentuan credit scoring. Tidak hanya perilaku pembayaran, misalnya contoh aggressiveness, gitu ya. Apakah seseorang memiliki banyak fasilitas kredit dibandingkan sama seseorang yang tidak memiliki, lebih sedikit memiliki fasilitas kredit. Nah, itu juga menjadi satu parameter lain di dalam penentuan credit scoring, misalnya. Yang kedua, misalnya contoh lain ya, misalnya penggunaan limit kartu kredit. Nah, semakin kita menggunakan kartu kredit, misalnya mendekati limit, gitu ya, limitnya sudah 10 juta misalnya, terus kita pakainya 9.500.000, nah itu dibandingkan sama orang yang memakai misalnya lebih rendah limitnya, jauh dari fasilitas kredit limit, nah itu tentu berpengaruh pada credit scoring-nya. Jadi kurang lebih seperti itu parameter-parameter yang digunakan dalam penentuan credit scoring. Oke, baik. Ini satu lagi deh sebelum kita masuk ke edukasi. Nia Raina 17 juga kembali berinteraksi. Ia menanyakan ini halnya sebentar. Pak Abi, jika di BI checking, ini apa nih? Agak sedikit. Oke. Sebentar. Ya. Pak Abi, jika di BI checking termasuk daftar hitam atau blacklist, apakah tetap bisa mengajukan peminjaman dengan parameter yang berbeda, Pak? Wah, ini harus dikembalikan lagi gitu ya ke lembaga keuangan gitu ya, memang. Karena blacklist gitu ya, itu juga menjadi salah satu parameter yang digunakan dalam oleh biro kredit gitu ya dalam menentukan credit scoring-nya. Gitu. Jadi tentu pasti ada pengaruhnya. Tapi balik lagi hasil dari scoring gitu ya, hasil scoring misalnya yang bersangkutan ada blacklist tentu akan berpengaruh. Nah, apakah yang bersangkutan itu akan diberikan fasilitas pinjaman? Balik lagi, apakah lembaga keuangan tersebut bersedia atau tidak, gitu ya? Lembaga keuangan bersedia atau tidak memberikan pinjaman, karena tinggal kita mengetahui aja apakah lembaga keuangan tersebut bersedia menanggung risiko atau enggak, gitu aja. Jadi kembalikan lagi ke lembaga keuangannya, apakah lembaga keuangan tersebut bersedia menanggung risiko atas individu yang telah terkena blacklist. Oke, jadi kalau saya melihat dari beberapa pertanyaan yang masuk dan juga komentar-komentar yang dijelaskan sama Pak Abi, ini kan ada urgensi, ada pentingnya dari apa yang dimaksud dengan credit scoring. Boleh nggak lebih spesifik dan lebih mengkerucut nih Pak Abi? Sebetulnya pentingnya credit report dan juga credit scoring bagi individu maupun lembaga keuangan tuh kalau dikerucutkan itu seperti apa? Karena ini pertanyaannya mestinya mengarah ke arah situ gitu Pak. Silakan Pak Abi. Ya. Jadi ada dua hal ya, saya bicara dulu ke individu. Ini penting karena pada ujungnya adalah individu. Jadi bagi individu, ini penting sekali untuk menjaga reputasi keuangan kita. Artinya, kita harus memastikan bahwa segala fasilitas pinjaman kita itu benar-benar dibayar sesuai dengan jatuh temponya, sesuai dengan jumlahnya, agar tidak mempengaruhi kredit laporan kreditan kita, dan juga khususnya dalam credit scoring kita. Itu yang penting. Ya. Kemudian, bagi lembaga keuangan, laporan kredit dan credit scoring itu berpenting untuk dalam melakukan analisa
sebelum memberikan fasilitas kredit kepada individu. Oke. Jadi apabila individu tersebut memiliki laporan perkreditan dan kredit scoring yang bagus, tentu akan memudahkan individu tersebut mendapatkan fasilitas dari lembaga keuangan setelah lembaga keuangan mengecek laporan perkreditan dan laporan scoringnya. Demikian juga sebaliknya. Apabila individu tersebut tidak menjaga laporan perkreditannya, riwayat pembayarannya, sehingga berdampak pada kredit scoringnya yang kurang bagus, tentu lembaga keuangan akan mikir-mikir nih, saya bisa nggak ya ngasih pinjaman ke yang bersangkutan gitu ya, soalnya laporan kreditnya kurang bagus, kredit scoringnya kurang bagus gitu ya. Nah, tentu lembaga keuangan mikir-mikir, dia juga nggak mau pinjaman yang diberikan gagal bayar misalnya, default, atau jadi non-performing loan gitu ya. Nah, itu kan lembaga keuangan juga nggak mau seperti itu. Jadi, itulah pentingnya bagi kita, khususnya individu, adalah menjaga, kalau 2 minggu yang lalu, reputasi keuangan kita dalam hal pembayaran kewajibannya. Itu Mas Daryl. Ya, baik. Wah, ini pertanyaannya sangat banyak sekali Pak Abi. Walaupun waktu kita masih tinggal 3 menit, tapi saya mohon izin ya Pak Abi, di extra time sedikit boleh ya? Ini untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat Ediscore yang masih terus interaksi nih. Saya apresiasi banget buat Sobat Ediscore. Yang pertama ini, sebentar, kita coba lihat dulu. Ya, dari siapa nih? Nizar Dikal. Saat ini tidak sedikit banyak lembaga keuangan memberikan kebijakan mengenai restruktur kredit. Apakah ada pengaruhnya Pak untuk penghitungan kredit scoring? Oke. Silakan Pak, langsung Pak. Ya, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, lembaga keuangan memberikan fasilitas restrukturisasi kredit ya bagi individu ya. Ini juga merupakan bagian dari OJK, istilah kebijakan dari OJK untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami dampak atas pandemi COVID-19 ini. Gitu ya. Nah, bagi masyarakat yang mengalami dampak atas pandemi COVID-19 yang memiliki fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit ke lembaga keuangan. Ya. Apabila masyarakat melakukan restrukturisasi kredit ke lembaga keuangan sebagai akibat pandemi ini karena ketidakmampuan membayar, maka lembaga keuangan tetap akan mencatat individu atau debitur tersebut dalam kategori lancar. Jadi bagi mereka yang mengajukan restrukturisasi kredit dan disetujui, otomatis karena dikategorikan sebagai lancar, maka kredit scoringnya menjadi tanda kutip aman lah ya, gitu ya, aman. Jadi tetap dihitung sebagai kategori lancar, tidak macet, gitu ya. Iya. Tapi harus diperhatikan juga bahwa setelah masa restrukturisasi itu selesai, harus diperhatikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut harus kembali dibayarkan, gitu ya. Karena setelah masa restrukturisasi selesai, nanti lembaga keuangan akan melihat lagi apakah yang bersangkutan tersebut mampu membayar atau tidak. Begitu tidak melunasi kewajibannya, tentu akan berpengaruh pada perhitungan kredit scoringnya karena dianggap misalnya telat bayar, gitu ya, atau macet. Gitu. Jadi selama masa pandemi COVID ini ya silahkan dimanfaatkan restrukturisasi kredit supaya kredit scoringnya tetap dalam kondisi lancar, seperti itu, kondisi baik, lancar. Itu Mas Daryl. Baik, ini saya coba screeningkan dulu pertanyaan yang sudah masuk, kita pilihkan dulu sesuai dengan tema kita. Oke, ini dari Arif Fuad. Pengambilan kredit konsumtif apakah mempengaruhi kredit report dari scoring Pevindo, Pak? Iya, tentu saja karena kredit yang masuk ke dalam laporan kredit dan kredit scoring itu tidak hanya kredit konsumtif semua, jadi lengkap ya, semua kredit ya, KTA, KPR, kartu kredit, gitu ya. Apalagi ya berbagai jenis kendaraan bermotor, gitu ya. Itu semua masuk dalam perhitungan kredit scoring. Jadi semua fasilitas perkreditan itu sebagai dasar perhitungan. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir boleh ya Pak? Boleh. Ya, ini dari Rap_Halo. Selamat pagi Pak Abi, saya izin bertanya, mohon penjelasannya Pak, jika ada permintaan informasi lebih 2 kali dalam 12 bulan terakhir,
Nah, gimana Pak? Pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita konklusikan perbincangan kita hari ini. Ya, dalam 12 bulan terakhir ada permintaan lebih dari 2 kali. Ya, itu artinya permintaan kredit ya. Itu akan dihitung lah ya, dihitung atau berpengaruh juga tadi yang kalau saya bilang ada orang yang mengajukan kredit ke berbagai tempat misalnya gitu ya. Itu karena mungkin ada kebutuhan. Nah, itu tentu akan dihitung juga sebagai pengajuan dalam kredit scoring, dalam laporan kredit dan kredit scoring khususnya ya. Akan dihitung sebagai salah satu parameter bahwa yang bersangkutan memang sedang dalam kebutuhan mengajukan kredit, yaitu berpengaruh dalam proses perhitungan kredit scoringnya. Itu salah satu parameter yang digunakan. Oke, baiklah. Pak Abi, sebelum kita akhiri bincang santai. Boleh diulang sekali lagi, Mas Daniel? Boleh, kita ambil konklusi dari perbincangan ini sebelum kita akhiri bincang santai di kesempatan 30 Juli ini. Dari apa yang disampaikan Pak Abi kan sudah banyak hal yang disampaikan, tapi kita boleh membawa satu efek awalan dan juga akhiran agar jadi sebuah literasi yang sempurna ketika Sobat Ediscore tuh mengakhiri menyaksikan kita di bincang santai ini. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan Pak Abi? Ya, baik. Jadi Sobat Ediscore, sekarang mulailah saatnya kita untuk mulai memahami kredit report dan kredit scoring kita. Karena ke depan, hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Tidak saja mungkin untuk dalam mengajukan pinjaman, tapi misalnya dalam mengajukan, misalnya kita akan melakukan pembelian yang lain gitu ya. Misalnya pembelian handphone gitu ya, atau misalnya dalam kehidupan nyata di tempat kita gitu ya. Jadi sudah saatnya bagi kita sekarang mulai aware ya, memperhatikan kredit scoring kita, memperhatikan kredit report kita, dan jangan lupa yang paling penting juga nih, seringkali mengecek ya, mengecek laporan perkreditan kita dan laporan atau kredit scoring kita gitu. Karena supaya kita tahu bagaimana perubahan, apabila ada perubahan atau ada misalnya ada hal yang kurang tepat dalam laporan perkreditan atau dalam kredit scoring kita. Itu Mas Daryl pesan-pesan buat Sobat Ediscore. Oke, baik Pak Yohanes Abimanyu, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan ya, dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Sekali lagi, selamat atas predikat yang disandang, dan moga-moga ini tidak menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah pemicu motivasi untuk menjadi yang terbaik lagi, untuk Pevindo, untuk seluruh bangsa Indonesia, dan juga pastinya kontribusi buat nasional, khususnya buat Pevindo sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Abi, salam untuk keluarga di rumah. Dan untuk Anda, Sobat Ediscore yang belum bergabung, nantikan perbincangan kami di 2 minggu ke depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan jangan lupa Anda bisa informasikan kepada seluruh rekan Anda agar bisa follow akun media sosial Ediscore dengan nama idiscore.id. Sekali lagi di idiscore.id, dan juga follow